Halo semua, semoga kalian dalam keadaan aman dan sehat. Kali ini agak sedikit berbeda, saya tidak akan bicara tentang tutorial, tidak bicara tentang materi kuliah, tidak bicara tentang belajar bahasa Inggris. Namun kali ini saya kedatangan seorang yang istimewa karena orang ini adalah adik saya sendiri. Ia akan bicara tentang pengalamannya ketika menjadi mahasiswa. Langsung saja kita mulai. Oke, semuanya kita mulai saja bincang-bincang santai kita dengan I Ketut Dharma Putra Yoga. Kita jarang sekali bisa bincang-bincang seperti ini karena kita tinggal di kota yang berbeda. Namun kita sekarang dipersatukan oleh WFH. Apa kabar, bro? Sehat. Terus kita mau ngomongin apa? Katanya ngomongin pengalaman mahasiswa. Oh iya, Dulu. pengalaman waktu jadi mahasiswa. Tapi sebelum ngomong pengalaman jadi mahasiswa, kenalin diri dulu dong Oh, kenal ya. ke teman-teman yang masih mahasiswa. Oke teman-teman, halo semuanya. Kenalin, nama aku I Ketut Dharma Putra Yoga. Aku angkatan 2014 dulu, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan lulus tahun 2018 bulan Mei. Dan aku dulu ambil spesialisasi hukum perdata, hukum bisnis lah, gitu. Dan sekarang aku kerja di law firm sebagai konsultan, salah satu law firm di Jakarta, gitu. Jadi kuliah angkatan 2014, lulus tahun 2000, 18. 4 tahun ya? 4 tahun. Tiga setengah. 3,5 tahun. 3,5 tahun bisa lulus ya. Oke, Kalau hukum sih possible lah, 3,5 tahun. bisa ya, memang 3,5 Banyak tahun. banget. Banyak. Ceritain dong kalau gitu pengalaman waktu kuliah. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa. Mungkin ada yang akademik, ada yang non akademik. Sebenarnya kalau misalnya mau diceritain dari setiap tahun atau setiap semester itu bakal banyak banget, tapi 10 episode lah ya. 10 episode ya kurang lebih lah. Cuman intinya kalau misalnya waktu dulu zaman sekolah itu, zaman kuliah, kalau semester kayak tahun aku jadwalinnya itu sebenarnya per semester. Jadi semester 1 itu atau tahun pertama deh biar cepet. Tahun pertama itu aku fokus sama program-program yang ada di yang lokal dulu. Iya, jadi aku ikut semua organisasi dulu, coba-cobain. Habis itu ikut Coba-coba ya. coba-coba karena kita pengen tahu juga kan yang mana yang bagus buat kita, buat Yang pas buat Ya, yang kita. pas Jadi lah. semua apa UKM diikutin. dicobain dari Coba. BEM, dari kegiatan bahasa Inggris, semuanya diikutin lah, coba-coba gitu. Itu di tahun pertama. Tahun pertama, habis itu ikut lomba-lomba lokal juga buat Masih- nambah-nambah CV. Oh iya, di tahun pertama. Tahun pertama, habis itu tahun kedua baru pengalaman-pengalaman itu dibuat buat daftar-daftar beasiswa gitu. Beasiswa. Beasiswa. Contohnya kayak PPA, PPA itu singkatan dari peningkatan prestasi akademik. Oke. Itu dari Dari kampus ya? Nah, Dari Kemenristek. Nah. Oke. Terus yang kedua. Tapi dapat nggak? Dapat. Dapat. Dapat sekali apa 2 kali gitu. Setahun. Dapat ya setahun. Dari 2 semester berarti. 2 semester. Habis itu coba beasiswa Jarum kayak gitu-gitu. Soalnya kalau beasiswa kan mereka apa nekenin sama pengalaman kan. Selain bagus akademik juga non akademiknya harus bagus gitu. Jadi tahun pertama buat ngumpulin apa pengalaman-pengalaman. Tahun kedua kita mulai apply beasiswa atau kegiatan-kegiatan yang lain atau lomba-lomba atau kegiatan kepemudaan gitu. Habis itu tahun ketiga Tahun ketiga lomba-lomba lagi, cuman skala lombanya naik. naik tingkat gitu. Jadi exposure, nyoba-nyoba semuanya lah. Contohnya apa? Contoh konkretnya. Contohnya kayak ikut international mood court competition. Jadi kan dulu waktu zaman semester 1 semester 2, tahun pertama tahun kedua lah, itu ikutnya national mood court. Jadi yang masih level nasional Masih kayak level hukum pidana nasional, hukum perdata nasional. Cuman kalau udah semester 3 itu coba lagi yang internasional. Hukum ya fokusnya ke hukum internasional gitu. Oke. Habis itu kayak ikut MUN juga, model United Nations. MUN. Hmm. MUN model United United Nations. Di mana itu? Itu ada pernah di Indonesia juga, ada pernah di luar negeri juga gitu. Itu kayak simulasi sidang PBB gitulah. Simulasi sidang PBB. Gitu. Itu tahun ke
Tahun ketiga. Tahun ketiga, tahun keempat. Tahun keempat fokus skripsi. Itu sebenarnya bukan tahun keempat sih. Iya tahun keempat sih. Tahun keempat cuman 1 semester kan di tahun keempat. Berarti Cuma 6 bulan. Tadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nggak ada ngomongin tentang akademik. Tahun keempat baru akademik. Itu gimana balancing atau menyeimbangkan akademik dan non akademik di tahun 1, 2, dan 3? Kalau ngomongin akademik sebenarnya itu namanya kuliah ya. Kuliah itu pasti performance untuk akademik itu nggak bisa dinegosiasikan lah. Jadi maksudnya ya harus bagus. Maksudnya itu hal yang utama lah selama kuliah. Nah yang lainnya sampingan. Jadi walaupun kita ikut kegiatan banyak ya akademik ya harus Jangan fokus, dilupakan. Cuman bukan buruknya sih. Jeleknya kita nggak ada waktu buat banyak main atau banyak nongkrong sih. Nongkrong mungkin ada, cuman ya jarang aja. Terus begadang kan, biasanya organisasi, lomba, habis itu tengah malam baru ngerjain tugas gitu-gitu. Berarti dulu suka pergi pagi pulang malam gara-gara itu? Iya kan kakak tahu. Ya gara-gara ikut karantina dulu kan. Kalau lomba mood court kan dulu atau lomba debat kan harus karantina gitu-gitu. Tapi selama lomba-lomba itu nggak pernah dapat juara apa pernah? Pernah ada beberapa sih lomba debat, mood court gitu-gitu. Sama lomba nulis gitu-gitu Di sih. lomba debat apa itu? Tepatnya apa? Debat dulu ikut debat bahasa Inggris sih, lebih fokus ke debat English debating competition gitu. Apa nama NUDC. programnya? Lu banyak sebenarnya NUDC. ikut program debat bahasa Inggris, cuman mungkin yang paling populer aja di Indonesia itu jadi ikut debat NUDC namanya, NUDC. National University Debating Championship. Oke. Jadi itu tahap regional terus tahap nasional gitu-gitu. Terus? Habis itu ikut lomba apa ya, menang. Habis itu lomba mood court gitu. Mood court dulu kayak peradilan semu gitu, simulasi sidang. Di mana itu? Yang juara dulu di Mahkamah Konstitusi tahun 2016 atau 17 gitu. Jadi tim berarti ya? Tim berlima. Berlima. Gitu. Oke. Mungkin yang berkesan malah aku kayak dapat, Prosesnya mungkin ya? Ke prosesnya yang membuat lebih berkesan. kalau proses sih iya capek kan, soalnya capek banget kalau proses karena kita harus ngikutin harus belajarnya maksimal banget, nggak cuma belajar tentang hukum, cuma belajar isu lain itu yang capek. Cuman menurut aku yang paling yang berkesan itu adalah prosesnya itu, karena kalau misalnya kita ikut lomba internasional itu selama mahasiswa itu kayaknya nggak mungkin banget kampus bakal ngasih funding secara full. Funding secara full, tapi kita harus berangkat. Harus berangkat. Harus dapat duit dari mana, bro? Dapat duitnya ya ngajuin proposal. Jadi iya. dulu waktu zaman kuliah ngajuin proposal gitu lah, buat proposal kayak cetak 20 proposal, habis itu sebar. Habis itu seminggu kemudian kita follow up satu-satu, habis itu kita datengin gitu, kayak wah gila capek banget sih itu. Bener-bener berjuang itu, terus nikmatnya ketika udah berangkat gitu kayak wah keren banget sih. Jadi kayak seneng aja. Di perjuangan yang dinikmati, cara menikmatinya pasti berbeda ya? Terus sialnya ada juga yang berkesan, cuman yang jelek sih berkesannya. Jadi kalau misalnya kita kan kalau sering ikut lomba gitu, kuliah kan jadi jarang kan. Ada dosen yang emang pengertian, ada dosen yang nggak mau tahu kalau misalnya kebanyakan ikut lomba, kalau kamu nilainya E ya E gitu. Dan aku pernah dapat nilai E gitu. Terus itu kayak wah gila, sial banget. Padahal pertamanya itu izin, waktu itu mau ke Singapura, waktu itu udah izin. Habis itu kata beliau, udah kamu saya izinin, nanti ujiannya nyusul aja katanya. Oh iya bu, nggak taunya waktu mau ujian itu kayak dosennya nggak terima gitu dia. Nggak bisa nggak ada ini, jadi keluar nilai E deh. Ulang tahun depan berarti? Waktu itu langsung ada semester pendek kan. Oh iya, langsung ada semester pendek, jadi bisa langsung ngulang. Perbaiki. Tapi dengar-dengar katanya I Ketut Dharma Putra Yoga ini pernah jadi Mawapres ya? Jadi Mawapres tingkat fakultas. Tingkat fakultas? Tingkat fakultas. Fakultas apa universitas? Universitas dapat juga, cuman gimana ceritanya fakultas dengan universitas? Jadi kalau Mawapres itu sebenarnya tiap tahun diadain ya. Jadi, Mawapres. Jadi mereka yang punya profile yang bagus lah. Yang jadi Mawapres itu maksudnya GPA dia bagus. Habis itu
prestasi juga ada, soalnya sertifikat-sertifikat itu bakal dinilai, ada poinnya masing-masing. Portofolio kita lah, Portofolio kita. CV kita. Oke. Gitu, habis itu Baik akademik maupun non akademik. Oke. seleksi fakultas dulu. Habis seleksi fakultas, ya kita buat ini dulu. Artinya juara 1 di fakultas dulu, baru dikirim ke universitas. Ke universitas. Universitas Gitu. juara berapa, Bro? Juara 2. Juara 2. Lumayan lah ya. Lumayan daripada enggak. Maksudnya enggak. Juara 2, cuman waktu itu ya apa dapat best presentation lah. Wah. Jadi waktu itu ya udahlah, nggak Lumayan apa-apa. lah ya. Lumayan daripada enggak. Daripada enggak. Ya. Oke. Tapi dari pengalaman akademik dan non akademik waktu mahasiswa, ada pengaruh nggak sih? Pengaruh maksudnya ke karir atau ke hal lain misalnya? Kalau ke karir sih sebenarnya signifikan banget sih, apalagi kayak Pengaruhnya sangat signifikan. sangat signifikan, apalagi kita kan datang dari kampus kecil kan, kayak kampus kecil, Unila termasuk kampus kecil lah, kita harus akui itu. Dan network kita limited, Kurang. terus habis itu fasilitas juga kita kurang. Nah, dengan pengalaman-pengalaman gini kita kan sering keluar, jadi sering ketemu teman-teman dari luar kan. Jadi ketika lingkungan kerja sebenarnya yang ketemu itu lagi, gitu. Nggak jauh-jauh lagi sebenarnya. Nah, dari sanalah baru kita bisa bersaing atau minimal kita berteman sama mereka lah. Jadi bisa sharing satu sama lainnya. Dan dampaknya benar-benar kelihatan banget. Kayak misalnya contoh paling simpel adalah bahasa Inggris lah. Kayak misalnya di industri aku, kalau misalnya di law firm gitu, itu bahasa Inggris emang harus bagus lah, karena kan kita mostly clients kita dari pihak asing kan, dan dokumen kita semua bahasa Inggris, jadi ya itu signifikan banget buat Dokumen-dokumen hukum dalam bahasa Inggris. semuanya gitu. Jadi apa yang pernah didapat selama menjadi mahasiswa baik akademik maupun non akademik sangat berdampak di karir saat ini. Benar. Tapi dengar-dengar suka nulis juga ya, Bro, sekarang. Maksudnya entah itu sebagai penulis di koran maupun di jurnal. Iya sih, sebenarnya masih belajar kayak gitu, kayak nulis-nulis di apa, Jakpos, Jakarta Post ya. Mana lagi? Asia Times, Asia kayak gitu. Times. Habis itu The Diplomat, sama beberapa jurnal nasional lah. Kalau beberapa emang kayak bantuin apa senior gitu kalau nulis-nulis di jurnal internasional, cuman bantuin doang, tapi ya lumayan lah buat belajar gitu. Iya. Lumayan untuk belajar sambil berproses, sambil belajar untuk menulis. Tapi kayaknya kalau kita ngomong-ngomong, kalau kita ngobrol bisa 10 episode ini, Bro. Iya, benar banget. Nggak bakal selesai kayaknya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bolehlah tulis di kolom komentar. Mantap. Ada pesan nggak Pesan, buat adik-adik mahasiswa? pesan buat mahasiswa sih sebenarnya Biar bisa berprestasi atau berperan di bidang akademik maupun non akademik, jadi bisa seimbang. sebenarnya kalau pesan sih jangan pernah takut buat coba sih, karena selagi mahasiswa itu sebenarnya semua hal itu bagus. Jadi itu buat pengembangan diri kan, bagus untuk self development. Cuman nanti semakin semester tua semakin dikerucutin nih, pengennya mau fokus ke karir yang gimana, yang seperti apa. Jadi kalau misalnya masih semester awal, masih muda, ikutin aja dulu. Jadi random aja, nggak salah. Aja. Jadi kalau misalnya udah semester tua, kita fokus. Oh gini, kegiatan yang sesuai sama karir kita adalah kegiatan A misalnya. Ya kita fokus ke sana aja gitu. Dan ya yang penting akademik jangan dilupain, tapi non akademik juga sebenarnya penting banget. Jadi harus seimbang ya. Benar, Jadi harus seimbang. Mungkin manajemen waktu juga sangat Manajemen, penting. ya itu penting banget sih, manajemen waktu. Jadi kalau manajemen waktu sih sebenarnya ya tiap hari kita harus kayak punya timeline gitu mau ngapain. Misalnya, atau nggak setiap hari lah, tiap minggu aja lah. Minggu ini aku mau ngerjain tulisan ini, atau mau ikut lomba ini, aku mau latihan ini, jadi kayak ada timelinenya gitu jelas. Oh, artinya biar untuk menjaga kita tetap stabil dan produktif. Iya, gitu. benar. Oke, butuh timeline. Lalu ngomong-ngomong, ada keinginan untuk lanjut nggak sih? Lanjut apa? Lanjut studi? Oh, lanjut studi sih, ya pasti ada lah. Pasti ada. Tapi ya doain aja lah. Si rahasia ya? Si rahasia. Si rahasia, oke. Oke, saya rasa cukup ya bincang-bincang kita kali ini, bincang-bincang ringan. Saya nggak pernah sebelumnya berbincang seperti ini, jujur aja.
Jadi sangat jarang sekali kita ngobrol agak sedikit serius tapi santai gitu. Kita kebanyakan bercanda. Dan jujur aja gitu aja bercanda. Jadi dan juga jarang bertemu sih intinya. Karena kita agak sibuk masing-masing. Jadi kalau kalian atau siapa aja yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Misalnya kita diminta untuk bahas apa lebih spesifik, misalnya tentang tip mencari beasiswa atau pengalaman mendapatkan beasiswa, tips menjadi mahasiswa ideal mungkin yang diinginkan, sebut saja di kolom komentar. Mungkin bisa ya bro? Bisa lah. Kalau misalnya ada ya. permintaan, ada request misalnya di kolom komentar, oke, misal spesifik. bahas dong tentang hal yang spesifik tentang apa? Misalnya kayak mana caranya biar akademiknya bagus, cuman non akademiknya juga bagus. Jadi mahasiswa yang ideal lah, akademik bagus, non akademik bagus. Kalau banyak request bisa. Oke, nanti yang jelas dia bersedia lah. Yang penting ada request. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi sampai di sini dulu obrolan ringan kita dengan I Ketut Dharma Putra Yoga mengenai seputar atau sedikit pengalamannya sewaktu menjadi mahasiswa. Semoga apa yang kita bicarakan dari obrolan ringan ini bisa menginspirasi kalian semua yang masih menjadi mahasiswa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.